Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ilma Indriasri Patiwi dalam mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Kali ini saya akan membahas mengenai bahan baku, susu, dan olahannya. Nah, bahan baku susu dan olahannya, siapa sih yang nggak pernah minum susu ya? Mungkin dari kecil kita pasti minum susu, baik pun itu dari ASI maupun susu kita pasti makan minum susu formula begitu, ataupun susu yang lain gitu ya, susu sapi segar, susu murni. Nah, susu ini apa sih? Susu ini sebenarnya cairan yang warnanya putih, dia juga bernutrisi dan dia dihasilkan oleh mamalia dan biasanya digunakan sebagai sumber makanan gitu. Untuk baby seperti itu kan sebenarnya sumber makanan itu utamanya justru dari air susu ibunya. Nah, nutrisi dalam susu ini kandungan susu ini paling banyak adalah water ya. Dia mengandung air paling banyak, lalu kedua adalah protein. Dia juga mengandung beberapa vitamin gitu ya, vitamin A, vitamin D maupun mineral-mineral lainnya seperti dia mengandung kalsium seperti itu ya, zinc, zat besi, begitu magnesium. Jadi beberapa mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, regenerasi dan lain-lain. Nah, kandungan susu sapi kita lihat nih ya, 87% daripada susu itu adalah air. Lalu bahan-bahan lain, kandungan yang lain, dia mengandung lemak sekitar 3%. Lalu nutri lain atau bakteri juga, dia juga mengandung laktosa, vitamin dan mengandung protein sekitar 3% gitu. Jadi dari susu itu proteinnya sebenarnya hanya 3% gitu. Sisanya dia hal-hal yang lain gitu ya. Dan lemak itu hampir sebanyak protein yang dikandung oleh susu. Nah, perbandingan komposisi susu nih kita bisa lihat. Sapi sama manusia sama ya, beratnya hampir sama gitu. Di manusia faktor lemaknya lebih tinggi daripada sapi begitu. Lalu energi yang dihasilkan manusia juga cukup banyak gitu. Susu kerbau itu sama domba itu bisa menghasilkan energi yang lebih banyak ya, kurang lebih. Nah, sifat susu itu dia bisa menggumpal karena di susu itu dia punya enzim yang bisa menambah enzim yang sifatnya menambahkan asam ya, ada enzim renin atau proteolytik yang lain. Nah, titik didih susu itu ada di 100,17 derajat Celcius dan titik bekunya di minus 0,5 derajat Celcius. Nah, titik beku ini juga berubah kalau misalnya komposisi air ataupun yang lain lebih banyak ya daripada susu. Nah, ini beberapa bakteri-bakteri yang ada di dalam susu yang biasanya membuat susu jadi asam. Itu ada bakteri laktis atau bulgaricus, atau bakteri yang membuat gas. Dia ternyata juga susu sebenarnya dia punya E. coli gitu di dalamnya. Lalu yang lain bakteri proteolytik, ada bakteri subtilis, aureus dan lain-lain gitu ya. Membentuk warna ada juga bakteri Cyaneae atau bakteri pembentuk asam butirat ya, ada butyrisum. Dan bakteri yang bisa mengandung asam propionat ini yang biasanya menjadi starter buat keju gitu. Nah, pengolahan susu itu dari sapi perah dan dihasilkan dari menghasilkan susu. Lalu susu ini juga dibuat level-level, dilakukan grading ya. Lalu dikumpulkan susunya dan diproses dan akhirnya itu masuk ke dalam rumah kita gitu ya. Jadi dalam proses ini juga dia mungkin mengalami proses pasteurisasi. Nah, menyimpan susu gimana sih caranya gitu ya? Dia harus disimpan dalam kontainer tertutup dan lemari pendingin. Kalau misalnya dibuka, dia harus habis di hari yang sama. Susu yang sudah dilakukan UHT dalam kemasan tertutup bisa disimpan di suhu ruang. Nah, ini tadi ya jenis-jenis bakteri yang ada di susu gitu. Nah, produk susu apa aja sih gitu ya? Dia kalau misalnya susu itu akan menghasilkan curds ya. Curds inilah yang gumpalan lemaknya itu yang bisa jadi keju. Dia juga menghasilkan whey, sama juga dia jadi keju juga. Atau susu itu punya krim ya. Dia krim itu bisa jadi butter, bisa jadi whipped cream atau jadi buttermilk gitu. Atau kalau susunya sendiri juga dia bisa jadi susu segar, murni atau susu bubuk gitu ya. Dan akhirnya susu juga bisa diolah menjadi yogurt begitu. Ada kefir, Greek yogurt dan yang lainnya.
Nah, produk olahan susu lain dia bisa dibentuk jadi vitamin atau ice cream atau jadi permen atau jadi dodol, tahu ataupun kerupuk begitu. Nah, produk susu ini sebenarnya terbagi dua, ada yang non fermented sama yang fermented. Kalau yang non fermented itu tadi susu-susu ya, dan termasuk krim begitu. Jadi dia tidak difermentasi. Tapi kalau difermentasi itu produk-produk mengalami proses fermentasi, misalnya keju, mentega, butter ya, sama dengan yogurt seperti itu. Nah, ini ada istilah-istilah dalam produk susu ya. Kita kenal ada istilah skim milk atau 1% milk, 2% milk atau whole milk gitu. Whole milk itu hampir semuanya susu dengan segala komponennya itu tidak dirubah-rubah. Tapi ada juga susu yang dipadatkan ya, namanya evaporated milk, di mana 60% kandungan airnya itu dikurangi. Ada juga fortified milk atau susu formula, itu susu yang ditambahkan zat-zat lainnya yang sifatnya nutrisional gitu ya. Atau flavored milk adalah susu yang diberikan perasa. Organic milk adalah susu yang diproduksi dari sapi yang tidak memakan bahan-bahan kimia gitu ya. Jadi sapinya sapi organik. Krim adalah kumpulan lemak-lemak dari susu. Skim adalah susu yang sebenarnya krimnya dihilangkan. Buttermilk, cairan sisa dari krim yang diambil. Lalu curd adalah kumpulan protein susu yang telah dipisahkan dari cairan susu dengan menggunakan asam atau enzim. Jadi itu yang bisa jadi keju ya. Whey adalah cairan sisa setelah curd dipisahkan gitu. Jadi produk daripada susu banyak sekali turunannya. Nah, macam-macam pengolahan susu, kita biasanya ada bisa minum susu segar, atau susu yang mengalami pasteurisasi, atau dia dilakukan susu UHT, ataupun susu yang sifatnya steril ya. Nah, macam-macam krim susu, ada yang disebut dengan heavy cream, itu kandungannya 30-36% lemak. Double cream, dia 43-60% lemak, double ya. Cream fresh itu sama dengan 38-48%, mascarpone 70% lemak, dan butter itu mengandung 80% lemak. Half and half cream hanya mengandung 10-16% lemak, light cream 18-22% lemak, whipping cream light 30-34 lemak, sour cream atau krim asam itu sekitar 10-19% lemak, dan ice cream kadar lemaknya sampai 10%. Nah, susu bubuk ya, prinsipnya adalah kandungan airnya itu benar-benar dihilangkan 100%. Jadi hasil utamanya sih dia lebih bisa awet gitu ya, karena sifat asamnya ikut hilang. Dan biasanya susu bubuk juga ada macam-macam, ada yang full cream, ada yang skim, ada yang bentuknya krim ya, sama instan gitu. Nah, kalau di instan itu sebenarnya dia ditambahkan zat instanizer untuk dia bisa memudahkan memasak si susunya itu ya, gitu. Lalu susu kental manis, biasanya kadar air hanya sampai 40% begitu. Kebanyakan adalah gula gitu daripada susu kental manis gitu. Dia mengandung susu gitu ya, tapi sedikit sekali. Jadi hanya sekitar 8% gitu. Seperti itu ya. Lalu macamnya ada yang tidak manis, ada yang manis, ada yang skim, ada yang krim gitu ya. Nah, butter sendiri adalah produk dari susu ya. Dan kalau misalnya warnanya kuning, itu sebenarnya warnanya si butter ataupun susu butternya itu mengandung banyak vitamin D, vitamin A dan K gitu ya. Kalau putih dia biasanya dari sapi yang dikasih pakan ternak begitu, jadi bukan yang makan makan rumput. Nah, biasanya macam-macam butter, ada yang unsalted, ada yang salted, ada juga yang dijual secara cair, jadi clarified gitu ya. Ada yang disebut organic butter. Nah, organic butter ini tadi ya, misalnya dia yang makan rumput, whipped butter, butter yang memang sudah di whip tuh dikocok begitu. Lalu ada European style butter ya, dia biasanya dibentuk sudah kotak-kotak begitu, plain base dari bahan vegetable gitu. Ada juga butter yang sifatnya spreadable sama light butter. Jadi kalau light butter dia relatif dikurangin gitu.
Nah, ini gimana sih cara kita ngeceknya? Ya pertama adalah sebenarnya eh, yang organik yang dikasih makan sama rumput itu yang paling bagus butternya ya gitu. Jadi macam-macam sampai yang dikasih makan sama pakan gitu yang sering kali kita makan tuh sebenarnya butter-butter di kelas ini gitu ya, konvensional gitu. Nah, ini kita bisa lihat warna daripada butter ya, bisa macam-macam gitu karena yaitu berdasarkan jenis si makanan pakan ternaknya. Nah, buttermilk tadi kita tahu bahwa ini bagian daripada uh, ini ya, setelah si butter ini terpisah, dia masih ada cairannya. Nah, cairan ini yang dijadiin buttermilk ini gitu. Biasanya buttermilk dipakai buat gorengan-gorengan masakan Amerika, dia pakai buttermilk gitu. Bahkan kayak fish and chip Inggris juga kayaknya dia pakai buttermilk. Nah, ini yogurt. Nah, yogurt ini bisa macam-macam ya, tergantung kekentalan segala macam seperti itu. Tapi inilah kurang lebih produknya. Dia pakai bakterinya Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus gitu. Jadi ini yang membuat bakteri ini yang membuat yogurt itu jadi. Nah, kita kenal international yogurt ya. Greek yogurt ini kental sekali gitu. Ada yang Iceland yogurt begitu dengan berbagai macam pH ya, Australian, Traditional American, sama Bulgarian gitu. Jadi ini macam-macam yogurt, tapi juga dia bisa disebut ada tipe-tipe yang set yogurt, natural atau Greek atau live yogurt gitu. Jadi beberapa yogurt itu masih beda-beda jenisnya. Kefir ini salah satu jenis susu fermentasi juga, tapi dia sebenarnya beda aromanya sama yogurt gitu. Dia relatif seperti tape aromanya. Dibuatnya biasanya kefir dari susu kambing, domba atau sapi, tapi dia ada apa ya? Ada bibit kefirnya gitu istilahnya gitu untuk fermentasi. Dan mikroba yang dipakainya adalah Saccharomyces kefir, Torula kefir, Lactobacillus casseus sama ya, lactate dan acid streptococcus, dan kurang lebih 5-10% lah ada kandungan yeastnya gitu. Dia proses fermentasi dengan itu tadi si bibit kefirnya atau biji kefirnya, dan bakterinya menciptakan, dia mirip lah seperti yogurt tapi sebenarnya dia prosesnya berbeda gitu, dan ada buih-buihnya di dalam produk biasanya. Ini produk Yakult, dia hanya pakai satu jenis bakteri yaitu Lactobacillus casei ini ya bakterinya, jadi Yakult. Nah, terus ini keju ya, banyak sekali makanan berasal dari keju, dan di Indonesia mulai banyak produksi-produksi keju yang rasanya tidak kalah dengan keju-keju di luar negeri. Jadi keju ini ada 3 jenis. Pertama hard, semi hard, sama soft. Dari tekstur ya ke ininya. Jadi bisa dari rasa, bisa dari tekstur, jenis susu yang dipakai ya. Ada keju kambing, goat cheese, ada juga keju dari sapi. Apakah dia garamnya, terus jenis bakteri yang dipakai, dan jamur yang dipakai, dan proses produksinya. Nah, ini soft cheese ya, salah satunya goat cheese, tapi dia lebih sebenarnya dari kambing. Atau ricotta, dolce latte, feta cheese, camembert ya, ini juga termasuk soft cheese, cottage cheese, mozzarella, dan cream cheese. Ini yang masuk ke dalam kategori soft cheese. Semi hard yang masuk adalah Edam cheese, Dutch Gouda, ya ini sering kita pakai buat castengels, Gruyère, sama Emmental, dan raclette gitu. Ini semi hard. Dan kalau yang hard cheese itu cheddar, itu termasuknya hard cheese. Parmesan termasuknya hard cheese. Parmigiano, Beaufort, Pecorino, Provolone, dan Gloucester ini termasuk ke hard cheese ya. Dan biasanya hard cheese rasanya lebih strong gitu. Nah, ini adalah lactose intolerance, adalah ketidakmampuan beberapa manusia yang untuk mengolah susu sapi ya. Dan itu ternyata mengalami sekitar 70% orang di dunia. Makanya gejalanya mungkin ada orang yang kalau minum susu dia lebih sering diare gitu, jadi cepet diare. Nah gitulah, dia itu sebenarnya lactose intolerance. Dia gejalanya kembung, sakit perut, diare, dan supaya nggak sakit ya dia jangan minum susu. Berarti dia nggak kuat sama bakterinya. Bisa diganti, pengganti susunya itu adalah susu kedelai, keju kedelai, sorbet buah,
Dan kalau masak ya susunya nggak dipakai, dijadiin pakainya pakai air atau kaldu sayuran gitu. Dan ini perbandingan tadi ya jenis susu, termasuk kalau misalnya sama almond atau susu kedelai atau rice milk ya, jadi susu rebusan air nih juga dipakai, atau coconut milk atau santan gitu ya. Jadi kalorinya ternyata coconut milk itu sangat-sangat tinggi seperti itu. Oke, akhir daripada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga apa yang saya sharing itu berguna. Ini adalah beberapa referensi yang dipakai untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih, saya mohon pamit.